Halo Ada Podcast, kembali lagi bersama saya, Feby Farika Indonesia Ginting, host Ada Podcast di program Ada Parlamentaria, kreatif, inovatif, dan informatif. Banyak anak-anak muda hari ini apolitis. Banyak anak-anak muda hari ini anti dengan partai politik. Iya, itu suatu persepsi yang salah menurut saya. Itu anggapan yang salah menurut saya. Hari ini teman-teman muda, teman-teman milenial harus berperan aktif dalam berpolitik tentunya. Karena apa? 10, 15 tahun atau 20 tahun lagi, anak-anak muda kita inilah yang akan mengisi pimpinan-pimpinan di negara ini. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, tak lain dan tak bukan yaitu Bang Faisal. Halo Bang Faisal, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar keluarganya Bang? Baik, alhamdulillah. Selalu menjadi keluarga yang bahagia dan sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana keseharian Abang? Hari ini ada kegiatan apa aja? Hari ini, alhamdulillah, ini kegiatan pertama saya bertemu dengan teman-teman Ada Podcast. Nanti setelah itu ada kegiatan turba dan malam nanti ada pertemuan warga di wilayah Bantar Gebang. Wah, sangat sibuk sekali. Saya perhatiin wajah Abang ini sangat karismatik sekali. Apakah ada tips buat teman-teman kita? Ya, artinya kita tetap menjadi diri sendiri saja. Kita tetap menjadi orang yang rendah diri, yang humble pada masyarakat. Tentunya selalu mendekatkan diri juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, supaya semua dilancarkan kegiatan kita, diridhoi semua setiap langkah perjuangan kita. Oke. Luar biasa sekali ya. Seperti yang kita ketahui nih, Bang Faisal ini kan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Ya. Nah, kan itu pasti kayak butuh perjuangan panjang ya Bang untuk mendapatkannya. Kira-kira dari awal pendidikan, karirnya itu dimulai dari mana ya Bang? Kalau boleh tahu. Jadi kalau sedikit cerita soal perjalanan karir sampai hari ini menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, tentunya ya cukup berproses. Karena kenapa saya bilang cukup berproses? Alhamdulillah saya menyelesaikan studi sampai tingkat S2. Itu Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia di Jakarta saat itu. Kemudian 2009 sampai 2014 saya menjadi tenaga ahli anggota DPR RI di Senayan. Oh, dimulai dari Jakarta. Dimulai dari Jakarta. Kemudian setelah itu saya tertarik untuk terus mendalami politik, karena buat saya politik ini suci, politik ini bermanfaat buat orang banyak, buat bangsa dan negara. 2014 maju tuh Mbak, maju jadi anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi PDI Perjuangan. Tapi saat itu Allah berkehendak lain. Kenapa Mungkin tuh, Pak? saya dikasih kalah dulu, supaya saya tahu proses. Iya benar sekali. Jadi singkat cerita 2014 kalah. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk memberikan manfaat, memberikan dedikasi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Sehingga saya mencoba lagi tahun 2019. Alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, dapilnya Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria sampai hari ini. Dan partai pun menugaskan saya hari ini sebagai sekretaris PDI Perjuangan Kota Bekasi. Wow, Di pimpinan partai di Kota Bekasi. Gitu. Lumayan panjang ya Pak perjalanan karirnya. Ya, gitu. Di perjalanan karir yang lumayan sibuk ini Pak, mengatur waktu dengan keluarga. Karena kan kayak kita harus tetap bisa menjalankan tanggung jawab kita dengan posisi yang Bang Faisal punya dan tetap menjaga hubungan dengan keluarga kita. Nah, inilah tantangannya jadi anggota dewan, menjadi politisi, ketika kita harus bisa membagi waktu antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Tuh, tadi ditanya bagaimana membagi waktu dengan keluarga. Ini yang menurut saya agak-agak rumit, tapi ini sebuah tantangan buat saya. Karena
kita ini sebagai politisi, sebagai anggota DPRD tentunya tidak ada jam kerjanya. Kalau teman-teman masuk kantor jam 7, jam 5 pulang, libur Sabtu Minggu mereka libur bisa mengisi dengan keluarga. Tapi kami ini para anggota dewan biasanya ya memang lebih banyak waktu di luar, mengurus masyarakat, mengurus partai gitu. Nah, memang kadang-kadang keluarga suka mengeluh, tapi lambat laun kami kasih penjelasan, saya beri penjelasan bahwa ini sebuah pekerjaan yang mulia. Oh iya, benar. Nah, akhirnya mereka mengerti, mereka memahami, ya alhamdulillah ada waktu sedikit libur, kita bawa keluarga. Oh. Malam kita sempatkan makan bersama istri dan anak-anak. Pagi sebelum jalan mereka ke sekolah, kita duduk bareng sarapan. Ada libur sedikit, kita manfaatkan pergi dengan anak istri. Memang sampai hari ini lebih banyak waktu saya di luar keluarga. Tapi alhamdulillah hari ini keluarga sudah mulai mengerti dengan posisi saya hari ini sebagai apa. Tentunya dengan doa-doa mereka, dengan kesabaran mereka, inilah yang mempermudah jalan saya menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi. Oh, berarti kayak harus benar-benar bisa manfaatin waktu banget ya Pak? Betul, jadi ya harus pintar-pintar mengatur waktu lah. Sangat sibuk sekali ya Iya. kegiatannya. Dan ketika Bang Faisal ini sedang berproses menjadi anggota dewan, gimana sih dukungan dari keluarga Bang Faisal? Oh ya, sangat support sekali. Jadi saya bilang mereka sangat support selama memang jabatan ini bermanfaat buat orang banyak. Bukan untuk saya pribadi, bukan hanya untuk keluarga pribadi atau golongan pribadi. Jadi selama anggota DPRD ini bermanfaat buat masyarakat luas, tentunya mereka sangat mensupport. Karena buat saya support banget ya dari sangat pihak support. keluarga. Seperti tadi saya bilang, berpolitik ini suci buat saya. Berpolitik ini pengabdian. Jalan saya mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi bukan politik yang memang hanya lahan pekerjaan atau politik yang penuh intrik menurut saya. Jadi politik ini merupakan jalan pengabdian untuk saya sebagai warga negara. Oke, perbincangannya mulai semakin seru dan semakin hangat. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Karena biar kita bisa semakin berkarya. Berarti perjalanan Bang Faisal ini di dunia politik udah sangat jauh sekali. Dan pasti Bang Faisal ini merasakan setelah menjadi anggota dan sebelum menjadi anggota dewan. Itu gimana sih Bang perbedaannya yang paling banget dirasain sama Bang Faisal? Iya, tentunya yang paling dirasakan waktu yang pertama ya. Karena dulu sebelum saya jadi anggota dewan, saya kerja memang. Meskipun kerjanya juga masih di lembaga politik, tapi waktunya masih lebih banyak santai. Nah, hari ini saya sebagai anggota dewan dan juga sebagai pimpinan partai di Kota Bekasi, waktu yang sangat berbeda. Tadi sudah disampaikan bagaimana membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya sisi di mata masyarakat. Gitu. Oh iya, semakin lebih diperhatikan ya Bang? Semakin lebih masyarakat tahu bahwa Bang Faisal hari ini sebagai anggota DPRD, tentunya kalau kata orang mah ya derajatnya sudah terangkat lah. Gitu. Cuman tadi balik lagi saya sampaikan bahwa jabatan ini sejatinya adalah saya berikan untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya. Jadi itu aja mungkin yang membedakan saya sebelum menjadi anggota dewan dan sudah menjadi anggota. Selebihnya ya tidak ada perbedaan. Saya ya seperti manusia biasa, seperti warga negara yang lain ya, kita berkeluarga, kita seperti biasa yang. Berarti kayak lebih sibuk dan lebih diperhatikan oleh masyarakat gitu ya? Ya, kira-kira begitu. Dulu belum banyak yang kenal saya di Kota Bekasi. Hari ini alhamdulillah udah banyak yang menyapa kalau lagi pergi gitu. Wow, keren. Tapi kalau misalnya menjadi seorang anggota dewan, itu ada tantangannya nggak sih Bang? Oh ya, banyak tentunya tantangannya. Bagaimana tadi saya bilang harus bisa membagi antara kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan masyarakat, kepentingan partai. Nah, ini tantangannya gitu loh. Bagaimana kita juga bisa terus mencari simpati masyarakat gitu loh. Itu tantangannya. Ada juga masyarakat kadang
ya macam-macam masyarakat di bawah itu. Benar, Gitu beragam ya. sifat ya Bang. Yang pasti kita sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat mereka sudah harus siap. Ini sudah konsekuensi kita tentunya menjadi wakil rakyat untuk membantu dan menolong masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita. Ya mungkin tantangannya itu aja. Selebihnya ya tidak ada yang cukup berat menurut saya. Oh, berarti ya Memang lancar perlu lah ya, kesabaran, perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu keuletan sebagai anggota dewan ini. usaha yang lebih besar. Usaha yang lebih besar. Kan sekarang ini kita udah mau masuk ke masa-masa pemilu. Ya. Apakah Bang Faisal ini ada niat untuk mencalonkan lagi? Oh pasti, kalau itu 2024 tinggal 7 bulan lagi, Mbak. Iya. Tentunya akan masuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. Iya. Nah ini pesta demokrasi. Semua warga negara Indonesia berhak memilih ataupun dipilih. Saya salah satu warga negara yang menggunakan hak itu untuk dipilih dan memilih juga. Itu insya Allah 2024 partai saya PDI Perjuangan menugaskan saya kembali menjadi anggota DPRD, tapi naik satu tingkat. Oh, ke tingkat apa itu? Nah, kalau sekarang hari ini saya anggota DPRD Kota Bekasi, besok saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Wow, Jadi kalau hari ini keren DPRD sekali. tingkat 2, besok DPRD tingkat 1. Dapilnya Kota Bekasi dan Kota Depok. Jadi supaya bermanfaat lebih luas lagi. Kalau kemarin saya hanya mewakili masyarakat di 2 kecamatan di Kota Iya. Bekasi. Nah besok saya mewakili masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok untuk Jawa Barat. Oh, berarti setiap ada kenaikan, ada peningkatan di wilayahnya juga ya Bang? Ya, jadi kalau DPR tingkat 1 itu provinsi, berarti dapilnya lebih luas. Oh. Gitu. Banyak nih Bang, kayak orang seperti saya juga masih kurang tahu banyak nih tentang politik. Nah, apa tanggapan Abang supaya kita lebih Nah, peduli lagi tentang ini yang memang menjadi poin penting menurut saya. Banyak anak-anak muda hari ini apolitis. Banyak anak-anak muda hari ini anti dengan partai politik. Iya, Itu banyak suatu persepsi yang salah menurut saya. Itu anggapan yang salah menurut saya. Hari ini teman-teman muda, teman-teman milenial harus berperan aktif dalam berpolitik tentunya. Karena apa? 10, 15 tahun atau 20 tahun lagi, anak-anak muda kita inilah yang akan mengisi pimpinan-pimpinan di negara ini. Berganti generasi ya Bang. Harus ada regenerasi, maka dari itu harus kita mulai dari sekarang. Jangan anak muda anti partai politik, anti berpolitik, jangan. Kita mulai dulu dari sekarang. Hari ini zaman sudah canggih. Semua informasi bisa kita akses dengan mudah. Televisi, media sosial, dan lain-lain. Nah, ini artinya banyak ruang anak-anak muda untuk belajar, untuk bisa aktif juga ikut berpolitik. Paling tidak hal yang paling simpel saja. 2024 jangan ada anak-anak muda, generasi muda yang tidak ikut pemilu atau namanya golput. Nah, ini sayang, ini hak politik kita sebagai warga negara. Nah, ini yang harus kita gunakan. Jadi pesan saya, saya mengajak, saya menghimbau, ayo teman-teman muda, hari ini kita mulai melek politik, kita belajar, kita mulai paham, agar ke depan bangsa ini perlu keberlangsungan. Gitu loh. Kalau hari ini anak-anak mudanya males, anti politik, bagaimana ke depan? Iya, Gitu. karena kan kita yang akan meregenerasi Nah, karena ya kita Bang. akan, ya tadi saya bilang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi, kita lah yang akan mengisi pimpinan-pimpinan di negara ini gitu. Dan tadi kan yang sudah 7 bulan lagi menjelang pemilu kan Bang. Nah, itu program apa aja yang sudah mendekati masa reses ini? Oh banyak, tentunya tugas saya sebagai anggota DPRD yang tentunya kita harus sama-sama tahu ada 3 tugas pokok dan fungsi anggota DPRD yang diatur oleh undang-undang. Apa saja Yang itu pertama itu adalah pengawasan, ya. Kemudian penganggaran, yang ketiga itu adalah legislasi. Legislasi itu adalah membuat peraturan. Kalau di level DPR RI itu membuat undang-undang, tapi kalau di level DPRD kita membuat yang namanya perda, peraturan daerah. Oh iya. Nah, itu tugas anggota dewan. Kemudian ditanya program apa yang sudah saya lakukan selama jadi anggota dewan. Banyak, dari segi infrastruktur kita bangun di wilayah dapil saya ya, daerah pemilihan saya di Kecamatan Bekasi Barat dan Medan Satria. Kemudian memfasilitasi, mengadvokasi warga yang sakit, mengadvokasi warga yang memang kesulitan dalam hal pendidikan, banyak yang kita lakukan gitu loh. Nah, memang ini sudah menjadi
Ya, tugas pokok dan fungsi kami. Selain yang tadi 3, ya tugas kami adalah mendengar, menyapa masyarakat, dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya baru tahu juga kalau seorang anggota DPRD itu kayak berurusan dengan orang sakit. Oh iya, itu. harus mau itu, makanya jadi anggota itu yang tadi saya bilang salah satu tantangannya. Kadang-kadang ada kita malam-malam jam 11, jam 12 malam ditelepon. Ada masyarakat sakit katanya, membutuhkan kamar. Ini tugas kita untuk bergerak, untuk membantu di samping tugas-tugas lainnya. Wow, sangat sibuk sekali ya. Di situ ya Pak, penggunaan waktu itu benar-benar Ya itu yang tadi saya bilang, bagaimana membagi waktu antara saya sebagai anggota DPRD dan dengan keluarga saya tentunya. Sebentar lagi kan udah 2024 nih. Nah, jadi gimana nih teman-teman kita di PDIP? Bagaimana dukungan mereka terhadap Pak Ganjar? Oh, kalau itu buat kami sudah harga mati. Kalau di PDI Perjuangan ini, kami ini partai yang sudah sangat-sangat tersistem gitu. Begitu partai memutuskan, ketua umum memerintahkan kami untuk memenangkan Pak Ganjar sebagai calon presiden, tidak ada istilah tidak. Jadi bagi kader partai, apalagi kami anggota dewan elit partai yang tidak mau memenangkan Pak Ganjar, ya harus mundur dari partai ini. Jadi memang sudah sangat total, semua harus memenangkan Pak Ganjar. Khususnya di Kota Bekasi ini, di wilayah kami sendiri. Jadi kader partai, simpatisan partai, pengurus partai, anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan sudah harga mati, harus bergotong royong bersama-sama berjibaku memenangkan Pak Ganjar menjadi calon presiden di 2024 nanti. Oke. Gitu. Buat teman-teman, ini obrolannya kayak makin banyak banget nih yang kita tahu, informasi yang kita dapatkan dari Bang Faisal. Oke, aku mau ngingetin lagi untuk jangan lupa like, comment, and subscribe Ada Production. Seperti yang udah Bang Faisal tadi bilang, kalau Bang Faisal itu juga sebagai sekretaris di DPC PDIP Perjuangan Kota Bekasi. Itu gimana sih Bang, tanggung jawab atau mungkin pekerjaannya, tugas-tugas dan tanggung jawab atau yang lainnya Bang, gimana sih? Boleh dijelaskan? Iya, jadi sekretaris PDI Perjuangan Kota Bekasi ini tugas yang ya dibilang berat juga tidak, dibilang ringan juga tidak. Saya sebagai sekretaris harus memastikan bahwa organisasi ini harus berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan rapih di Kota Bekasi. Bagaimana kader-kader partai, pengurus partai yang ada di Kota Bekasi bisa menjalankan setiap instruksi partai. Nah, ini komandonya ada di kami, DPC. Yang hari ini sekretarisnya saya dan ketuanya ini Pak Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi. Dan ditambah ada pengurus partai di tingkat Kota Bekasi. Nah, ini tugas saya sebagai sekretaris memastikan semua kegiatan partai, roda organisasi partai ini berjalan dengan baik di Kota Bekasi. Jika seluruh kegiatan itu berjalan dengan lancar ya, Bang? Bagaimana partai ini bisa menang di Kota Bekasi, bagaimana saya bisa mengkonsolidasikan teman-teman partai sampai tingkat RW, sampai tingkat RT. Nah, ini tugasnya di sekretaris partai. Tetap di bawah komando Pak Tri Adianto sebagai ketua DPC. Berarti ketuanya itu Pak Tri Adianto ya? Ketua DPC kita Pak Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi. Saya juga baru tahu tentang hal itu. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Akhir-akhir ini juga sedang viral tuh Bang, masalah PPDB online. Katanya banyak kecurangan tuh. Gimana tuh Bang pendapat Abang? Kecurangannya di mana? Karena katanya banyak yang bikin fake GPS. Nah, ini dia, makanya nih salah satu juga yang membuat saya agak miris, gitu loh. Tentunya terkait PPDB ini masih banyak memang oknum ya. Saya tidak bilang pemerintah atau sekolah, tapi ada beberapa oknum yang coba bermain-main dengan PPDB ini, sehingga ya banyak tadi permasalahan yang ditemui. Curangan, apa katanya rubah GPS, iya, fake GPS, kemudian ya banyaklah orang yang masuk
melalui jalur-jalur ekspres katanya. Benar. Nah, ini juga buat saya tentunya sebagai anggota dewan miris. Harusnya dibuat lagi aturan main yang memang betul-betul bisa fair untuk semuanya. Kalau memang mau dibuat jalur zonasi, ya dibuat yang fair. Kalau dibuat jalur afirmasi, dibuat yang sesuai dengan aturan, gitu loh. Jadi sehingga semua masyarakat ini bisa mendapatkan haknya sesuai yang ada di aturan tersebut, gitu loh. Jadi pemerintah harus lebih tegas lagi, apalagi menindak oknum-oknum yang bermain curang. Malah saya mendorong dibuat saja satgas untuk menindak para oknum-oknum yang coba bermain-main dengan PPDB ini. Yang tadi dibilang merubah fit GPS, dipalsukan GPS-nya, kemudian ganti kartu keluarga, kayak banyak sekali menemukan hal itu, pungli. Nah, buat saja satgas. Saya sangat mendukung sebagai anggota dewan tentunya untuk melakukan pengawasan ini. Karena kan ini bicara pendidikan, bicara masa depan bangsa. Benar. Kalau hari ini saja pendidikannya sudah bobrok, bagaimana ke depan generasi muda ini? Iya, untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang untuk menciptakan masyarakat kualitas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalau dari Abang sendiri, selain diciptakannya satgas itu tadi, ada lagi nggak sih cara untuk kita mengurangi itu tadi, kecurangan atau ya jalur belakang gitu? Ya artinya kalau kami teman-teman DPRD terus melakukan fungsi pengawasan ya terkait PPDB ini. Kebetulan saya bukan di Komisi Pendidikan, tapi saya berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Komisi Pendidikan. Mereka selalu melakukan evaluasi rapat-rapat terkait PPDB dari sebelum sampai hari ini sesudah, gitu ya. Mereka terus melakukan evaluasi di mana kekurangan, di mana kelebihannya, di mana perlu ditambah, di mana perlu ini, supaya ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, gitu. Bahkan kalau saya tadi ya sudah kita dorong aja satgas anti kecurangan PPDB misalnya, gitu kan. Silakan bergerak di sekolahan-sekolahan. Jadi supaya ya ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, gitu. Tadi Bang Faisal juga nyebut masalah komisi di bagian pendidikan. Jadi kalau boleh tahu tuh komisi pendidikan itu komisi berapa ya Bang? Ya kalau di DPRD Kota Bekasi komisi 4 lah yang membidangi pendidikan. Kalau saya hari ini ditugaskan partai di komisi 3, itu soal ekonomi, soal pendapatan asli daerah, kesejahteraan masyarakat. PAD beda itu. Beda lagi. Kesejahteraan masyarakat itu ada di komisi 4 namanya. Itu bicara pendidikan, bicara kesehatan, bicara dinas sosial. Tapi kalau saya fokusnya, concernnya lebih kepada bagaimana mengawal pendapatan asli daerah yang menjadi APBD Kota Bekasi. Banyak banget ya Bang tugasnya. Wow, keren sekali. Dan berkaitan juga dengan pendidikan tadi. Kan baru-baru ini juga heboh ya Bang, di satu SMP di Bekasi, satu kelas itu ada 52 orang. Gimana nih Bang, tanggapan teman-teman sekomisi DPRD Kota Bekasi nih Bang? Ya kalau saya sebagai pribadi ya, bukan sebagai kelembagaan Komisi 4, ya ini yang tadi saya bilang, aturan mainnya harus kita perjelas, gitu. Masa satu kelas sampai 52 kan, bagaimana kita mau belajar? Iya, kurang efektif ya jadinya Bang. Kalau boleh sedikit bercerita, saya pernah sharing dengan teman-teman DPRD di DKI Jakarta. Mereka itu sudah sangat baik di Jakarta itu, sehingga oknum-oknum yang tadi saya bilang banyak melakukan kecurangan, paling tidak diminimalisir. Bahkan mereka tidak punya ruang, karena mereka sudah aturan mainnya jelas, terus standarnya juga sudah jelas, sehingga anggota dewannya pun melakukan fungsi pengawasannya juga tidak terlalu berat. Karena sistemnya sudah berjalan dengan baik. Nah, ini perlu teman-teman Komisi 4 DPRD Kota Bekasi nanti melakukan studi banding ke teman-teman DKI atau ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Malah kalau boleh ya kayak zaman dulu kita sekolah, saya sekolah, itu dengan sistem NEM namanya. NEM, jadi nilai. Jadi kalau misalnya saya dengan nilai segini, mau sekolah di sini tidak cukup, ada sekolah berikutnya. Ternyata di sini juga tidak cukup, sekolah berikutnya. Toh kalau sampai sekian sekolah yang sesuai rayon tidak cukup nilainya, itu konsekuensi kita. Nah ini menurut saya lebih fair. Tidak ada kecurangan-kecurangan hari ini yang jalur pintu belakang, apa segala macam. Nah ini kalau bisa, cuman kan ya ini harus
harus prosesnya panjang. Iya, tidak sebentar ya Bang. Tidak mudah, harus ya ini kita ikuti yang ada di Kementerian Pendidikan gitu. Tapi balik lagi dengan sistem yang hari ini yang disebut PPDB itu, perlu juga teman-teman Bekasi melakukan studi banding ke DKI Jakarta. Mereka tiap tahun itu tidak serumit kita gitu loh. Ya karena tadi saya bilang aturan mainnya jelas, prosesnya jelas, sistemnya sudah jelas gitu. Berarti emang benar-benar harus ada kejelasan sistemnya gitu Ya ya? harus dirapikan semua dari hulu sampai dari hilir, sehingga oknum-oknum yang tadi ingin berbuat curang itu tidak ada celah untuk bermain lagi. Gitu, Mbak. Saya juga baru baca-baca nih Bang. Tadi kan saya searching nih nama Bang Faisal nih di Google. Nah, ada tuh Bang Faisal ngebahas tentang kekerasan seksual di Kota Bekasi. Dan saya baca itu angkanya di tahun 2022 mencapai 91 kasus. Gimana nih Bang tanggapan Bang Faisal? Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga bersama. Itu yang tadi saya sampaikan, hari ini perkembangan zaman itu sangat pesat. Teknologi, informasi, semua bisa diakses dengan mudah. Nah, ini yang salah satu cara bagaimana informasi itu sampai ke kita, sampai ke anak-anak kita bisa berubah menjadi informasi yang positif. Nah, menurut saya selain peran pemerintah hadir, yang utama adalah peran keluarga menurut saya. Iya, benar. Bagaimana keluarga itu menghadirkan kehangatan kepada setiap anak-anak, kepada ya semua keluarga lah, sehingga yang namanya tindak pidana anak, kriminalitas, seksual anak itu tidak terjadi. Bagaimana kita menanamkan moral kepada si anak, kepada ya keluarga lah. Insya Allah kalau memang itu sudah bisa kita tanamkan di keluarga, ya mudah-mudahan keluar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang memang mempunyai moral dan akhlak yang baik, sehingga bisa meminimalisir yang namanya tadi tindak kekerasan seksual, pidana anak dan lain-lain. Nah, di samping itu juga perlu hadirnya pemerintah Kota Bekasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan mungkin lewat Polres, kemudian lewat Dinas Perlindungan Anak di Kota Bekasi, kemudian lewat RT RW. Nah, ini perlu juga di samping tadi pemerintah Kota Bekasi hadir, tapi kehangatan keluarga juga harus kita ciptakan. Gitu. Benar. Berarti yang utama itu dibentuk dari keluarga dulu ya Bang? Betul, menurut saya ya. Di samping ya memang pemerintah kota juga harus hadir. Tapi Bang, gimana nih Bang? Kan ada beberapa yang kayak istilah anak muda zaman sekarang tuh kayak broken home. Nah, pasti kayak kasih sayang dari keluarganya itu pasti sangat minim pengajarannya. Nah itu makanya maksud saya itu dimulai dari keluarga dulu. Biasanya yang tindak-tindak kekerasan seksual atau tindak pidana anak itu ya biasanya kebanyakan dimulai dari yang memang keluarganya broken home, keluarganya bermasalah. Nah disitulah perlunya peran keluarga, dari situlah perlunya peran orang tua, bagaimana membangun rumah tangga ini supaya menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, anak-anak yang betul-betul bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Gitu. Samping tadi pemerintah hadir dengan penyuluhan, dengan dan lain-lainnya itu. Benar-benar dari keluarga banget ya Bang? Ya, menurut saya itu yang utama. Gimana nih Bang, pendapat Abang tentang kontribusi dari daerah lain, kayak mall ataupun yang lain terhadap pendapatan daerah mungkin atau yang lain? Ya, Kota Bekasi ini yang pertama tentunya kota yang heterogen. Iya, Artinya segala macam suku, agama, kemudian ras ada semua di Kota Bekasi. Nah, bicara PAD Kota Bekasi ini dibandingkan kota-kota penyangga ibu kota yang lain, saya rasa sudah cukup bagus dan sudah cukup tinggi. Cuman bagaimana memaksimalkan, karena masih banyak kebocoran-kebocoran anggaran. Nah, hari ini di Kota Bekasi itu PAD-nya favoritnya paling utama, penerimaan PAD paling besar itu adalah dari pajak bumi dan bangunan, kemudian dari BPHTB. Nah, yang ketiga baru dari pajak hiburan seperti restoran, hotel, mall. Nah, ini kan potensi, gitu loh. Nah, ini fungsi pengawasan saya di sini. Bagaimana saya bisa menggenjot yang namanya pendapatan asli daerah, tentunya untuk pembangunan juga di Kota Bekasi. Jadi perannya sangat penting gitu. Jadi ya balik lagi, pemerintah juga jangan anti dengan para investor yang mau masuk ke Kota Bekasi. Oh, berarti kita terkhususnya itu anak muda lah ya Bang, yang supaya lebih
perhatian lagi terhadap sekitar kita gitu ya. Betul. Ya, jadi anak muda ya balik lagi tadi, anak muda jangan menjadi anak muda yang apa ya, anti lah dengan politik, anti dengan informasi. Hari ini sudah sangat mudah mengakses, mencari, menggali segala macam informasi. Jadi jangan jadi anak muda yang memang tidak produktif menurut saya. Produktif. Berarti kita kayak harus banyak kegiatan. Ya, kira-kira begitu. Ya, Bang. Oke. Udah lama juga nih kita bincang-bincang, Bang. Kira-kira dari Abang ada pesan dan harapan nggak untuk Komisi 3? Oh iya, kalau saya tentunya sebagai anggota DPRD Kota Bekasi di Komisi 3 sesuai dengan tupoksi saya, tentunya saya harapannya adalah bagaimana kita ini bisa menghasilkan yang namanya PAD di Kota Bekasi ini, bukan menghasilkan, melakukan pengawasan dengan baik supaya PAD di Kota Bekasi ini bisa maksimal. Karena kalau PAD ini sudah maksimal, tentunya ini semua dimanfaatkan untuk pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Ini kayak teman-teman ada podcast mungkin ya harus rajin bayar pajak, kemudian kayak kita duduk makan pasti ada pajak restoran segala macam. Nah, dengan begitu kan juga kota kita sendiri nanti yang terbangun. Jadi Kota Bekasi akan semakin nyaman, tentunya semakin dikenal banyak orang. Bukan kayak yang suka viral beberapa waktu lalu, orang malas ke Bekasi, katanya panas, katanya apa segala macam, planet katanya pakai pasma. Ini harus kita rubah stigma bahwa Bekasi ini kota yang ramah, kota yang enak juga dikunjungi, banyak hiburan yang ya tempat makan enak, tempat wisata banyak, sehingga kita juga terangkat gitu loh. Jadi begitu harapan saya, mudah-mudahan saya sebagai anggota Komisi 3 bisa memaksimalkan fungsi pengawasan saya untuk pendapatan asli daerah Kota Bekasi ini, dan tentunya mengangkat pariwisata, mengangkat budaya-budaya yang ada di Kota Bekasi ini, untuk Bekasi lebih dikenal lebih luas lagi, Kota Bekasi ya dikenal lebih luas lagi. Ya, bukan hanya karena tentang planet atau yang lain-lainnya ya Bang. Iya. Harus menciptakan hal yang lebih baik lagi. Betul, ya. Sepakat itu. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Dan saya mau nitip salam nih buat teman-teman di Komisi 4 dan di seluruh komisi di DPRD Kota Bekasi dan juga di DPC PDIP Kota Bekasi. Nah, udah kelar nih perbincangan hangat kita dengan salah satu anggota Dewan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, yaitu Bang Faisal. Gimana nih teman-teman? Banyak sekali kan informasi dan edukasi yang kita dapatkan hari ini? Oke, karena sudah selesai, saya Feby Farika Angelisa Ginting, host Ada Podcast, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ahmad Faisal Hermawan, anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi PDI Perjuangan. Hari ini Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Terima kasih kepada teman-teman Ada Podcast. Kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Tentunya harapan saya sangat besar kepada teman-teman Ada Podcast di program Ada Parlamentaria ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan supaya juga masyarakat Kota Bekasi bisa terinformasikan apa-apa yang ada di DPRD Kota Bekasi. Ngapain aja sih anggota dewan, kerjanya apa sih, apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini tugas teman-teman Ada Podcast untuk menginformasikan ke khalayak yang lebih luas lagi bahwa di Kota Bekasi ini ada 50 anggota dewan loh, kerjanya ini, fraksinya ini, dan tentunya dengan segala keragaman yang ada di DPRD Kota Bekasi. Sukses buat teman-teman Ada Podcast, semoga selalu lancar dan semoga selalu dimudahkan jalannya sehingga bisa terjalin kerjasama kinerja yang baik antara para anggota DPRD Kota Bekasi dan teman-teman Ada Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.